Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 4 Agustus 2023 bersama Romo Alip Suito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Ibu bapak, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini Jumat 4 Agustus kita bersama-sama ingin merenungkan sabda Tuhan pada Fresh Juice kali ini. Dan pada renungan sabda hari ini, di Daily Fresh Juice hari ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Dan kita bersama dengan gereja pada tanggal 4 Agustus bersama-sama diajak untuk memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney yang menjadi pelindung para imam. Maka mari kita merenungkan sabda Tuhan dan kita mohon rahmat serta karunia Roh Kudus-Nya sehingga dalam permenungan hari ini Tuhan berkenan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan dan rahmat-Mu. Semoga dalam permenungan sabda Daily Fresh Juice hari ini, kami semakin Kau kuatkan dan Kau teguhkan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terlebih kami percaya bahwa penyelenggaraanmu selalu nyata untuk hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bukankah dia itu anak tukang kayu? Dari mana diperolehnya semua itu? Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, hari ini kita mendengar Yesus yang ditolak di rumahnya karena seluruh tetangga, para sahabat, dan keluarga mengenal seluruh seluk-beluk dan kehidupan Yesus. Sehingga buah dari itu semua adalah Yesus tidak membuat mukjizat di sana. Itu juga menjadi cermin bagi kita. Kadangkala kita dalam pengalaman hidup seolah-olah mengenal Yesus dalam hidup kita. Dan pengenalan Yesus itulah yang kadangkala membuat kita, sudahlah. Kita sudah banyak berseru tetapi tidak banyak mukjizat. Dalam batin kita mengatakan bahwa Tuhan itu siapa bagi kita. Tapi kadangkala ketika kita berada dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam berbagai macam situasi yang tidak mudah, kita juga kadangkala mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana orang-orang yang menolak Yesus yang adalah notabene keluarga-keluarga mereka, kita juga dengan demikian diajak untuk melihat seberapa dalam kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Jika Yesus adalah Sang Penyelamat, jika Yesus adalah Sang Penolong, maka itulah yang harus kita pupuk dalam hidup kita. Maka ketika kita percaya
bahwa penyelenggaraan Tuhan akan nyata dalam hidup kita, itu yang harus selalu dipupuk dan ditumbuh kembangkan dalam hidup kita. Kita semakin yakin bahwa dalam situasi baik di mana kita bergembira dan bersukacita, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu mendampingi, atau bahkan dalam situasi yang paling titik terendah hidup kita, Tuhan juga tetap mendampingi. Kita selalu membutuhkan bantuannya. Kita selalu membutuhkan pertolongannya. Maka menyingkirkan rasa bahwa kita tidak membutuhkan kehadiran Tuhan, rasa bahwa Ia tidak adil dalam hidup kita, rasa bahwa Yesus selalu saja jauh dari hidup kita, itu godaan, dan itu harus pelan-pelan disingkirkan. Karena dengan menyingkirkan rasa perasaan itu, yakinlah iman kita akan semakin bertumbuh, dan Tuhan pasti memberkati peziarah hidup kita. Sebagaimana yang diupayakan dan dihidupi oleh umat di gereja ini, terutama teman-teman muda dengan Kedai Kopi Laudato Si. Mereka juga kadangkala naik turun kehidupannya. Mereka juga harus berjuang. Tetapi itu cara bagi teman-teman muda hari ini untuk mengembangkan iman dan menumbuhkan kehidupan mereka. Dan itu juga cara gereja mensupport kehadirannya. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita mohon rahmat. Semoga peristiwa Yesus yang ditolak di rumahnya sendiri menjadi cermin bagi kita, supaya kita semakin hari semakin menerima Dia yang adalah juru selamat bagi hidup kita. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice, semoga permenungan hari ini kita semakin bertumbuh dan berkembang di dalam iman, sebagaimana yang juga diupayakan dan dihidupi oleh Yohanes Maria Vianney, para pelindung imam, yang menjadi pelindung imam, di mana ia juga menunjukkan dalam kesederhanaan dan dalam segala hal keterbatasan yang ia miliki, ia selalu tekun dan setia mewartakan cinta dan rahmat pengampunan kepada banyak orang. Maka para sahabat dan pemirsa Fresh Juice, mari kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur segala rahmat-Nya, karena Ia selalu mendampingi kita dalam suka maupun duka dan derita hidup kita. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh kehidupan kita hari ini dan terlebih persembahan hidup kita, di mana kita berdevosi pada hati kudus Tuhan Yesus di Jumat pertama ini, bersama dengan Yohanes Maria Vianney yang kita cintai, selalu kembali dan menjadi tanda kasih serta berkat Tuhan melimpah untuk kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 4 Agustus 2023. Terima kasih kepada Romo Alip untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.